Alhamdulillah rapat yang produktif dan memberikan solusi. Ada beberapa hal yang saya apresiasi dengan pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggotanya, bahwa program yang sedang kita dorong di Kemenpora adalah program yang nyata, yang sehingga nanti hasilnya bisa dirasakan. Saya anggap dia sudah riset dangkal, riset cepat aja bahwa peta sepak bola Indonesia seperti itu, kolam pemain nasionalnya dari domestik dan naturalisasi, maka dia menerima itu. Komisi 10 juga mendukung program transformasi birokrasi yang ada di kementerian. Ini luar biasa juga, terima kasih Bu. Dan yang ketiga tadi mengenai anggaran, Komisi 10 juga sangat mendorong terjadinya transparansi anggaran dan semua harus accountable, good corporate governance atau good governance. Apalagi insya Allah nanti anggaran ini juga banyak ada program-program baru yang dibutuhkan. Tapi apakah yang dialami di Kanada akan persis dialami di sini? Bisa jadi berbeda situasi sepak bolanya. Saya hanya mau mengingatkan itu, bukan mau menyatakan seperti yang hoak-hoak beredar. Kadang dicuplik-cuplik sih. Itu dia bang, potongan-potongannya ya. Iya, dicuplik-cuplik tapi nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti pemahamannya. Breaking news, sejarah baru tercatat hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan naturalisasi dua pemain muda berbakat, Luke Anthony Fikri dan Michelle Lee-Bakar. Keduanya kini sah menjadi warga negara Indonesia yang siap membela timnas Garuda di ajang Piala AFF 2026. Bagaimana prosesnya, apa dampaknya, dan seberapa besar harapan publik? Simak liputan lengkap berikut ini. Saya terima kasih kami mendapat dukungan reformasi birokrasi yang kami lakukan beberapa bulan terakhir. Kita ingin memperbaiki diri kita. Kita punya visi yang sama. Bagaimana kita terus melakukan reformasi ini. Kita tidak puas dengan angka 82 yang sudah didapatkan dari Menpan RB, tetapi targetnya kalau bisa 85 dan bahkan ke 90. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Sejak era Christian Gonzalez hingga belakangan Jordi Amat dan Sandy Walsh, langkah ini selalu menjadi strategi untuk memperkuat timnas. Namun kali ini ada yang berbeda. Luke Fikri dan Michelle Lee-Bakar bukan sekadar pemain asing, melainkan talenta muda yang masih panjang karirnya. Mereka diharapkan bisa mencari investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Luke Fikri, gelandang serang keturunan Australia Indonesia, sudah ikut pemusatan latihan timnas sejak Mei 2026. Michelle Lee-Bakar, penyerang muda 19 tahun, bermain di Georgetown University atau NCAA Amerika Serikat, memiliki darah Indonesia dari ibunya. Langkah ini bukan sekadar menambah kekuatan instan, tetapi juga menyiapkan fondasi masa depan. Dengan usia yang masih muda, keduanya bisa menjadi bagian dari timnas hingga 1 dekade ke depan. Proses naturalisasi ini melalui jalur resmi. Rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menpora Erick Thohir dan Ketua Umum PSSI digelar dengan penuh kehati-hatian. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hatrian Irvani, menegaskan bahwa naturalisasi dilakukan secara selektif. Hanya pemain yang benar-benar dibutuhkan dan berkomitmen jangka panjang yang akan disetujui. Kami dari PSSI mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR RI. Ini wujud nyata sinergi luar biasa antara pemerintah, wakil rakyat, dan federasi. Naturalisasi ini bukan solusi instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai target 50 besar FIFA dan 10 besar Asia. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keputusan timnas
kesiapan pemain, serta komitmen mereka untuk tinggal dan berkarir di Indonesia. Lucky Fikri, posisi gelandang serang, gaya bermain kreatif, cepat, adaptif, sudah ikut latihan timnas di Senayan. Michelle Bakar, posisi penyerang, usia 19 tahun, klub Georgetown University atau NCAA, memiliki darah Indonesia dari ibunya. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari kompetisi luar negeri. Fikri dikenal sebagai playmaker dengan visi permainan tajam, sementara Bakar punya naluri mencetak gol yang tinggi. Dengan bergabungnya dua pemain ini, timnas Indonesia semakin siap menghadapi Piala AFF 2026. Kedalaman skuad meningkat, persaingan sehat antar pemain lokal dan naturalisasi tercipta, serta ada transfer ilmu dari pengalaman luar negeri. Hal ini penting untuk mengantisipasi jadwal padat dan resiko cedera. Analisis jangka pendek Piala AFF 2026, FIFA Series 2026 hingga 2031, ASEAN Cup 2027. Jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030, ASEAN Cup 2031. Strategi ini sejalan dengan visi PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, Garuda diharapkan bisa bersaing lebih baik di level internasional. Publik sepak bola Indonesia menyambut gembira keputusan ini. Media sosial dipenuhi komentar positif dengan harapan Garuda bisa tampil lebih garang di Piala AFF. Namun ada juga suara kritis yang mengingatkan agar naturalisasi tidak menghambat perkembangan pemain lokal. PSSI menegaskan bahwa keseimbangan tetap dijaga. Akhirnya timnas punya striker muda dengan naluri gol tinggi. Semoga Fikri bisa jadi motor serangan Garuda. Naturalisasi oke, tapi jangan lupakan pembinaan lokal. Dengan bergabungnya Lucky Fikri dan Michelle Bakar, timnas Indonesia semakin siap menghadapi tantangan besar di Piala AFF 2026. Apakah Garuda mampu terbang lebih tinggi? Kita tunggu kiprah mereka di lapangan hijau. Saksikan terus berita terbaru hanya di channel ini.